Nah ini banyak yang praktikum ya kan? Nah iya itu. Ya, itu gimana kalau praktikum kan kita harus tatap muka ya, terus harus terjun langsung. Itu apakah dilaksanakan online atau memang tetap tatap muka untuk praktikumnya? Online, Online tetap juga? online kayak gitu. Alhamdulillahnya aku tuh nggak ngalamin praktikum online. Jadi waktu ini pandemi ini, aku udah selesai tuh yang praktikum sudah selesai. Ya. Jadi mungkin yang ngalamin angkatan-angkatan di bawahku nih, angkatan 2018 ke bawah, itu dia ngalamin. Dan kalau di jurusanku, itu dia online-nya sistemnya jadi asisten praktikumnya, dia tetap offline, tetap kumpul di lab, terus dia lebih ke kayak buat video gitu loh Mas, baru dijelasin ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngapu praktikum itu. Tapi kira-kira ya, kalau alat peraga itu kan dibuat atau diadakan untuk kita pegang dan kita peragakan kan. Nah, apakah ketika menjadi sebuah video ya itu akan sangat berguna gitu bagi praktikannya? Kira-kira seperti apa? Enggak, karena menurutku susah loh ngebayangin satu alat. Kayak aku kan kuliah di jurusan teknik sipil ya. Terus aku ada mata kuliah kayak yang beton gitu ya, beton bertulang apa segala macam. Kalau aku nggak praktikum, aku tuh nggak tahu beton maksudnya dibuatnya kayak gimana. Terus kayak mengukur kekuatannya kayak agar-agar iya, gitu kayak kan? Gitu. Kalau aku pernah juga nonton di video gitu ya, nonton di YouTube sebelum praktikum waktu itu kayak ya udah gitu aja. Tapi aku nggak pernah tahu gitu loh kayak jelasnya komposisinya mesti gimana kan lebih enak kalau kita megang sendiri gitu loh Mas. Lebih gitu. Meracik sendiri kan. Gitu. Racikan seperti ini bener nggak kira-kira seperti itu ya? Kayak gitu. Kelemahannya gitu sih. Kasihan yang angkatan 2018 ke bawah. Gitu. Ada nggak sih segi positifnya gitu? Atau positif dan negatif maksudnya ya? Positif kan mungkin lebih fleksibel ya kan? Misal Hana lagi di pasar atau lagi di dapur masak, bisa dengan nonton kuliah online ya kan? Terus negatifnya kira-kira ada nggak sih gitu? Atau kendala-kendala dalam kuliah online ini? Kan sempat ngalami kan? Ya, kira-kira kendalanya apakah sinyalnya kira-kira ada yang rumahnya di desa ya kan sinyalnya susah terus dia nggak bisa ikut kuliah gitu kira-kira ada nggak? Kalau kendala menurut aku pribadi sinyal enggak ya, aku alhamdulillah maksudnya terfasilitasi dengan baik kalau misalnya untuk itu. Tapi lebih ke aku kan di rumah ya, waktu kuliah online aku di rumah. Kalau di rumah itu kan kegiatannya kayak nggak beraturan gitu loh. Kadang suka disuruh mama ngapain, disuruh papa ngapain. Nah itu sih suka bentrok. Terus kadang juga yang aku nggak suka kalau misalnya ini dosen suka ngubah-ngubah itu loh Mas. Ngubah jadwal tiba-tiba ke malam atau ke apa padahal udah ada planning malam harusnya begini terus tiba-tiba kayak wah kacau. Gitu. Banyaknya kayak gitu sih kuliah online sekarang. Pernah nggak hari libur tetap pernah ya? Hari Sabtu dipakai, hari Minggu dipakai, terus kayak kenapa sih harus kayak gini, makanya nggak suka banget online. Gitu. Karena mungkin pandangan dosen itu walaupun kuliah nggak kuliah kalian juga tetap di rumah itu termasuk hari libur untuk kalian kayak gitu. Oh iya mungkin menurut dosen kayak gitu ya. Tapi Mas aku mau nanya deh, kalau misalnya dari sudut pandang dosen ya, kuliah online kayak gini tuh efektif gak sih atau malah bikin nambah banyak pekerjaan atau gimana sih Mas? Oke ya, kalau dari sudut pandang dosen itu efektif nggak efektif ya pasti kurang efektif ya karena apalagi di ilmu-ilmu eksak atau yang harus praktikum ya harus kita terjun ke lapangan ya melihat barangnya langsung atau melihat objeknya langsung itu kan nggak bisa lewat video saja ya kan berarti kan kita harus melihat barangnya memegang ya ataupun meneliti mengambil sampel kayak gitu. Nah itu kan memang suatu hal yang wajib ya makanya ketika kita pertama ya bagi kami ini ya para pengajar itu juga sempat beban mental juga wah ini gimana ya cara ngajarnya takutnya mahasiswa itu nggak paham apakah nanti bakal lebih pintar atau justru makin mengalami mengalami kemunduran gitu kan terus kita harus menyiapkan bahan yang seperti apa gitu soalnya kita juga baru pernah gitu apalagi kan soalnya kan apakah mental kita ya sebagai pengajar atau sebagai mahasiswa ini sudah siap atau belum gitu apalagi
tadi terkait ujian online gitu kan, mentalnya udah siap belum sih gitu untuk berlaku jujur dengan dosennya gitu kan, gitu kan, seperti itu kan. Mungkin dosennya kemungkinan juga tahu gitu kan bahwa ujian online ini riskan untuk mahasiswa itu untuk bekerja sama, karena kan bagaimana kita nggak berhadapan secara langsung ya kan. Apalagi sekarang ada WA, bisa video call, bisa di screenshot gitu kan. Nah itu kan banyak sekali celah untuk kita berbuat curang gitu kan. Nah itu pandangannya atau tergantung kepada mental masing-masing. Kalau mentalnya siap, dia pasti akan tidak berbuat curang, ya kan. Tapi kalau mentalnya belum siap, ya bagaimanapun berbuat curang ya pasti akan ada gitu kan. Seperti itu ya. Kira-kira kalau kuliah online ini efektifnya itu berapa menit sih gitu kan? Soalnya kan kadang ya ada yang kita nonton YouTube nih, ya kan, nonton YouTube ya kan, food vlogger ataupun tentang berita atau tentang entertain ya, semua entertain di YouTube. Itu kadang kan kalau 10 menit itu sudah merupakan waktu yang maksimal banget ya kita menikmati ya. Kalau mungkin ini topiknya enak nih, food vloggernya atau hiburannya mungkin bisa sampai setengah jam gitu kan. Tapi kalau untuk perkuliahan bisa nggak sih sampai kuliah kan berapa menit? 100 ya? Iya. 100 menit 2 jam pelajaran kan ya? Iya. Nah, dalam 100 menit itu ya, apakah berguna atau maksimal untuk ilmu itu kita serap gitu dari dosen yang menyampaikan gitu. Aku nangkep nih maksud pertanyaannya. Ini menurutku sama aja tadi kayak yang food blogger kayak gitu. 10 menit kalau misalnya orang yang ngebawainnya membosankan ya kita bakal bosen nontonnya. Tapi kalau misalnya dia enak nih, entertaining atau kayak ngebuat kita tertarik lah ya sama si kontennya ini gitu ya. Itu mau berapa menit aja sebenarnya enak. Di online ini juga nggak semuanya membosankan gitu. Balik lagi mungkin ke tipe dosennya kayak gimana. Apakah dia menyampaikannya cukup jelas atau apa. Kalau itu aku pribadi ya tetap nonton gitu ya. Si beliau mengajar nih tetap enak. Tetap enak. Tapi kalau misalnya yang emang dosennya ngejelasinnya kurang jelas atau dia juga mungkin ada kendala sinyal atau apa kan ada aja kayak gitu, itu baru kayak apaan sih, ngapain sih gitu loh. Biasanya rata-rata itu bertahan berapa menit atau kuliah 100 menit ya, itu bertahan paling 10 menit atau setengah jam gitu. Kira-kira sampai dalam 100 menit ya? Dalam 100 menit? Iya, dalam 100 menit. Biasanya sih sejam. Dosen kalau di aku ya nggak pernah lebih dari 1 jam. Walaupun mata kuliahnya 3 SKS atau 2 SKS, tetap kayaknya dipas-pasin sejam gitu loh mas. Oh gitu. Mungkin dosennya juga kasihan sama kuota mahasiswa ya. Iya kayak gitu sih. Oke, berarti nggak pernah yang kayak overtime kayak gitu, nggak pernah. Berarti 1 jam itu masih bisa fokus ya? Masih ya? Tergantung mahasiswa kayaknya deh ya. Beda-beda mungkin ya. Ada yang mungkin setengah jam itu udah bosan gitu kan. Soalnya kita kalau nonton food vlogger aja nih, kalau kontennya kita lihat paling kalau kontennya 30 menit ya kita paling nonton cuma 10 menit sampai 15 menit gitu kan. Seperti itu kan. Terus habis itu kita skip cari yang lain. Yang penting kita sudah tahu intinya kan. Mungkin kira-kira seperti itu nggak sih kalau bayangan mahasiswa sedang kuliah online gitu. Kayak gitu juga. Kayak gitu. Biasanya tapi kalau aku pribadi awal-awal aku nggak gitu ngedengerin. Pasti kan awal-awal nunggu mahasiswa masuk room segala macam, siap-siap apa segala macam. Nanti kalau udah masuk ke intinya, barulah aku nonton. Terus kalau misalnya udah mulai akhir-akhir, udah mulai pertanyaan-tanyaan atau apa gitu, kadang suka nggak aku tonton juga sih kayak gitu. So kalau di aku kalau misalnya dosen ngejelasin latihan soal atau apa kurang gitu efektif, kan lebih efektifnya kita yang latihan sendiri gitu. Iya kayak gitu. Berarti lebih efektif setelah kuliah ya, mungkin kuliah mungkin dosen ada yang kayak tadi itu nggak pernah kuliah itu ketika online nggak pernah sampai 2 jam ya kan, atau bahkan 100 menit full gitu, full time ya. Mungkin dosen memberikan psikologis juga, faktor psikologis ya kepada mahasiswa. Ketika saya ngomong dalam 100 menit, bisa-bisa mahasiswa tidur gitu kan. Ya harus memakai prinsip YouTuber ya ketika online mungkin ya. Kita harus membuat konten seenak mungkin. Kalau bisa kita
harus sisipin humorisnya gitu kan, biar kita nggak garing ya, nggak notabene kita ngomong A sampai Z tapi nggak ada humornya, nggak ada ini gitu, materi itu kan lama-lama kan bosan gitu ya. Kalau Mas Huja sendiri sebagai dosen pas kuliah online, cara biar bikin mahasiswa nggak bosan tuh gimana sih? Kalau saya itu biasanya nyisipin kayak sedikit jok-jok gitu lah, lawakan-lawakan kecil gitu kan, atau ngecengin mahasiswa A, ngecengin mahasiswa B gitu. Misal ketika ada pertanyaan nih kan, coba yang paling sukanya bangun siang gitu kan. Gitu. Ini kalau ini hadir berarti yang lain hadir semua kan. Berarti ini kan seperti itu kan. Istilahnya jadi membuat kuliah ini jangan sampai serius ke materi gitu. Nggak serius ke materi, tapi materinya itu mahasiswa harus dapat kayak gitu, biar mahasiswa yang kita nonton kita udah dengerin kita itu enjoy gitu kan. Andai semua dosen kayak Mas Huza, ya Allah. Soalnya ada banyak juga yang kayak udah dia straight kayak ngejelasin aja, nggak nanya jawab kita, nggak tanya apa gitu. Terus udah ada juga dosen yang cuma ngasih misalnya kayak gitu, nah itu tuh paling bete. Jadi kita kan nggak tahu ya, lebih efisien kan materi. Selain kita baca, kita juga dengar penjelasan gitu ya. Gitu. Ada dosen yang emang cuma kayak ngasih gitu. Nah kayak gitu tuh nggak suka banget online kayak gitu. Nah mungkin ada ini ya, kalau dari saya pribadi, kalau rasa humoris itu paling membuat seseorang itu nyaman gitu ya. Rasa humoris itu untuk semua kalangan ya. Kalau mungkin untuk remaja yang sedang PDKT mungkin gombalan ya, bukan humoris ya. Tapi kalau untuk semua kalangan itu harus kita sisipin rasa humoris gitu ya. Artinya apa? Bukan di situ orang itu menjatuhkan harga dirinya, tetapi untuk membuat suasana itu menjadi rileks gitu. Ya kan, agar mencair gitu. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Ya? Jadi kita juga nggak bosan gitu loh. Nggak kayak coba ngedengerin ini doang kayak aduh pusing banget. Tapi kan kalau diselip-selipin kayak bercandaan gitu kan kayak enak, kita merhatiinnya. Jadi kayak yang kita tadi udah mau meleng ada bercandaan kan kita ngeliat lagi gitu loh Mas gitu. Kadang juga saya untuk mengetes ya, kan saya nggak mewajibkan mahasiswa itu on cam. Kadang ada yang kuliah pagi jam 8 ya, masih pengen santai, yang mahasiswa pakai kerudung, ingin ikut kuliah tapi santai, nggak usah pakai kerudung kan, nggak bisa on cam kan, ya kan. Jadi saya nggak masalah. Tapi untuk mengecek mahasiswa ini tidur apa enggak, ada apa enggak di depan layar, kadang suka saya tunjuk gitu. Coba ini si A, si B, si C gitu. Kalau langsung jawab berarti dia stay dengerin, masih dia seperti itu. Tapi tidak dalam konteks yang serius gitu. Misal si A kalau nggak bisa jawab nilainya dikurangi gitu kan, itu kan nanti akan menurunkan mood mahasiswa ya kan. Seperti itu. Berarti dosen kalau nunjuk tuh kalau lagi online cuma kayak pengen ngecek doang kan ya? Ngecek doang ya, jadi bukan artinya untuk wah ini dosen suka nunjuk nih, nyebelin banget gitu kan. Nah, enggak, cuma ngecek doang. Terus ngecek kamu itu memperhatikan nggak omongan yang tadi kita bicarakan, kita ulas seperti itu.